Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denity Farwidia Pangesti, PP 1911021022, kelas 3B D4 Akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas tentang risk and return. Nah, kita masuk ke dalam konsep dasar. Dalam pengambilan keputusan keuangan, ada dua aspek yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada tingkat pengembalian, disebut juga dengan return, dan risiko atau risk. Nah, di dalam konsep ini, investor menyukai return dan ada juga yang tidak menyukai, atau disebut juga dengan high risk, high return, low risk, and low risk. Baiklah, kita masuk ke resiko atau risk. Nah, resiko ini adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Ini tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan. Nah, dalam resiko ini ada 3 karakter investor. Yang pertama, takut pada risiko, kedua, hati-hati pada risiko, dan yang ketiga, suka pada risiko. Dalam pengukuran risiko, kita menggunakan distribusi probabilitas, yang mana artinya sekumpulan kemungkinan nilai yang dapat diasumsikan oleh variabel acak dan probabilitas kejadiannya. Selanjutnya yaitu market risk atau risiko pasar. Risiko ini adalah risiko investasi yang terjadi pada investor yang menanamkan modalnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan, seperti inflasi, fluktuasi pergerakan harga saham, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pengembalian atau return. Tingkat pengembalian ini adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Yang pertama, kita masuk ke return yang diharapkan. Ini merupakan rata-rata pertimbangan dari distribusi probabilitas, yang mana kita menggunakan rumus K sama dengan sigma KI dikali PI. I sama dengan 1, yang mana K itu merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, KI tingkat keuntungan pada kondisi I, dan PI adalah probabilitas kondisi I yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan return yang diharapkan. Seperti yang diketahui di soal, di sini kita akan menghitung return yang diharapkan PT Wing dan PT Indofood. Yang pertama, kita menghitung PT Wing terlebih dahulu. R sama dengan 100% kali 0,3 ditambah 15% kali 0,4 ditambah min 70% kali 0,3. Maka untuk return PT Wing yaitu 15%. Begitu juga dengan perhitungan PT Indofood, R sama dengan 20% kali 0,3 ditambah 15% kali 0,4 dan ditambah 10% kali 0,3. Maka return yang diharapkan PT Indofood sebesar 15%. Yang kedua yaitu deviasi standar. Jadi untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar, yaitu kita menggunakan rumus deviasi standar sama dengan akar sigma KI dikurang K kuadrat dikali PI. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan deviasi standar. Yang pertama, seperti yang diketahui, di sini ada probabilitas kejadian serta rate of return PT Wing. Yang pertama kita cari KI kurang K kuadrat, yaitu dari KI-nya 100% dikurang 15% kuadrat, maka kita peroleh hasilnya 0,723. Dan untuk mencari KI kurang K kuadrat kali PI ini, KI dikurang K kuadrat kita dapat
723 dikali PI. PI-nya yaitu 0,3, maka kita dapat 0,217. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah, maka total yang diperoleh yaitu 0,373. Investasi portfolio. Ini adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contohnya portfolio yang terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, serta saham Indofood, yang tujuannya untuk meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Jadi, aset dalam satu portfolio lebih kecil risikonya dibandingkan jika aset itu hanya dipegang secara tunggal. Yang penting adalah return dari risiko keseluruhan dari portfolio yang dimiliki, bukan masing-masing aset dalam portfolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisa bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portfolio di mana aset itu berada. Nah, portfolio return ini adalah rata-rata tertimbang dari suatu return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dari portfolio. Kita menggunakan rumus KP sama dengan W1K1 tambah W2 K2 tambah dan seterusnya. Setelah kita masuk ke dalam perhitungan portfolio return yang diharapkan, kita menggunakan rumus KP sama dengan W1K1 ditambah WK seterusnya. Seperti di dalam satu soal, Toshiba yaitu nilai investasinya 25.000. Sebelum itu kita sederhanakan dulu biar lebih mudah dalam menghitungnya, yaitu kita peroleh 0,25 dikali 14% ditambah WK seterusnya, maka total yang kita peroleh KP-nya yaitu 16,25%. Nah, selanjutnya market and diversifiable risk, di mana suatu kondisi tertentu mengkombinasikan sekuritas dalam portfolio mengurangi risiko tetapi tidak mengurangi risiko market and diversifiable risk. Seperti contoh diagram, jumlah sekuritas dalam portfolio akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah saham di portfolio. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.